kelas kedua ingin menjawab pertanyaan nomor 1. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas, karakter, dan jati diri NKRI adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitas masing-masing. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibandingkan dengan negara lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Salah satu untuk memahami identitas suatu bangsa satu dengan bangsa yang lainnya dengan mencari sisi umum yang ada pada bangsa tersebut. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI dapat dipandang dengan segi kewilayahan. Hal ini tersirat di dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 pada pasal 25A. Pasal tersebut berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nusantara merupakan sebutan Indonesia secara keseluruhan, baik secara geografis, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dari segi kewilayahan, Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau dan beragam suku bangsa, namun semuanya bersatu dalam satu kesatuan, yakni NKRI. Dari aspek kewilayahan, karakteristik NKRI berdasarkan wawasan Nusantara, yakni Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang terdapat pulau-pulau besar dan banyak pulau kecil. Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang mencangkup daratan, perairan, dan dirgantara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok dan bukan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisah dari daratan dan bukan pemisah antara daratan yang satu dan yang lainnya. Persatuan dan kesatuan juga dapat memperkuat jati diri NKRI sebagai negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Kita dapat menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman pemisah atau pemecahan. Perkenalkan, saya Rizky Amaya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu identitas NKRI. Identitas NKRI adalah ciri-ciri atau keadaan khusus yang melekat pada negara sehingga membedakannya dengan negara lain. Identitas NKRI merujuk pada ciri-ciri dan karakteristik yang membedakan Indonesia sebagai sebuah negara yang bersatu. Ada beberapa unsur yang mencerminkan NKRI, yaitu ada suku, budaya, agama, bendera negara sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, dan yang terakhir ada semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, identitas nasional dapat menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Caca Putri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan keterkaitan antara semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan Indonesia di era globalisasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata Bhinneka Tunggal Ika yang dikutip dari sebuah tulisan dalam kitab Sutasoma karangan Putan Luar. Kitab itu berbahasa Jawa kuno. Secara harfiah, Bhinneka yang memiliki arti beraneka ragam atau berbeda-beda, sedangkan tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Jika digabungkan akan bermakna walaupun berbeda-beda, walaupun beragam suku, agama, ras, dan lain sebagainya, tetap satu sebagai satu bangsa. Dari waktu ke waktu hingga sampai hari ini, kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki fungsi sebagai landasan persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk implementasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dapat terwujud dalam bentuk 1. Perilaku inklusif, di mana individu menjadi satu dengan kelompok masyarakat luas. 2. Bersikap pluralistik, yang artinya tidak memperlakukan atau memandang remeh pihak atau kelompok lain. 3.
tidak mencari menangnya sendiri, menghargai pendapat orang lain yang beragam, tidak mementingkan ego sendiri untuk merasa lebih unggul dibanding pihak atau kelompok lain. 4. Mengutamakan musyawarah. Ini kesamaan yang diperundingkan untuk mencapai mufakat, di mana solusi yang saling dirembuk bersama-sama dengan kesepakatan dari setiap pihak. 5. Adanya toleransi. Dalam perbedaan itu merupakan komponen krusial dalam perwujudan semboyan ini, di mana harus ada kesadaran atau perbedaan di mana tiap individu harus diperlakukan secara adil. Tidak ada perlakuan khusus terhadap satu pihak dengan tujuan menciptakan situasi yang rukun dan juga tentram. Situasi saat ini di mana anak remaja cenderung mengikuti tren dibandingkan mempelajari sejarah. Oleh karena itu, kaum milenial sebagai generasi penerus dari era globalisasi ini perlu mencari pergaulan dan komunitas yang baik. Dari pergaulan tersebut dapat dibangun karakter diri dan kesadaran yang kuat akan kebersamaan sebagaimana makna Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Arvela Nurul Komaria akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang menjadi tantangan mempertahankan identitas, karakter, dan jati diri NKRI di era globalisasi? Yang pertama yaitu hedonisme. Hedonisme merupakan gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Yang kedua, karena memudarnya sikap gotong royong. Faktor-faktor penyebab memudarnya sikap gotong royong antara lain faktor ekonomi, kesibukan masyarakat, dan rasa kebersamaan yang mulai menurun. Yang ketiga, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme terjadi karena faktor internal seperti kekecewaan pemuda terhadap kinerja pemerintah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal seperti arus globalisasi yang membawa pengaruh negatif. Dan yang terakhir, memudarnya sikap sopan santun. Faktor-faktor perilaku sopan santun dapat terbentuk sejak dini melalui beberapa faktor, antara lain faktor orang tua, faktor lingkungan, dan faktor sekolah.